Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengujian signifikansi data dan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Oke, untuk datanya saya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Riau triwulan 1 2020. Saya sudah mengunduh berkas datanya dan sudah saya letakkan di sini. Nah, untuk datanya, saya menggunakan ini produk domestik regional bruto. Nah, di sini saya menggunakan triwulan 4 2019 sebagai X-nya dan triwulan 1 2020 sebagai nilai Y-nya. Nah, pada data ini saya mengambil 10 data saja dan datanya sudah saya pindahkan ke Microsoft Excel. Oke, ini dia data-datanya, 10 datanya. Nah, sebelum melakukan pengujian signifikansi data, saya akan mengecek dulu apakah data X dan Y ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, yang pertama itu saya akan melakukan pengujian data untuk nilai X dulu. Kita kopikan X-nya, kita pastikan sini. Nah, data-datanya sudah saya urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, untuk melakukan pengujian ini, data ini berdistribusi normal atau tidaknya, pertama saya mencari dulu nilai datanya sama dengan average. Saya cek datanya, kemudian standar deviasi, saya cek juga datanya. Nah, enter. Selanjutnya mencari nilai FS. FS ini adalah F kumulatif dibagi dengan data paling terakhir. F kumulatif ini adalah urutan datanya. Jadi F kumulatif ini kita bagi dengan data yang paling terakhir. Jadi 1 dibagi dengan data paling terakhir ada 10. Jadi 10-nya kita dolarkan karena dia bakal dipakai untuk semua data selanjutnya. Kita drag enter, kita drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari nilai ZI. Nah, untuk nilai ZI ini rumusnya adalah nilai X dikurang dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nah, supaya nilai rata-rata dan standar deviasi yang tidak bergeser, maka kita kasih simbol dolar untuk mengikat nilainya. Enter, kemudian kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita mencari nilai ZI. ZI ini adalah norm this. Masukkan nilai Z-nya, dan enter. Selanjutnya kita drag ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari nilai mutlak dari FS dikurang dengan FT, sama dengan ABS FS dikurang dengan FT. Enter, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah. Untuk mencari nilai D hitungnya sama dengan max data FS dengan FT kurung. Kita mencari nilai key tabelnya. Untuk mencari nilai key tabelnya kita menggunakan ini tabel dari nilai kritisasi uji Kolmogorov-Smirnov. Kita akan mengambil yang N-nya 9 karena datanya 10 dan kita bebaskan satu data untuk derajat kebebasannya supaya datanya lebih spesifik aja. Nah, kita ambil yang untuk nilai kritisnya yang 0,05, berarti 0,430. Oke, kita masukkan ke sini 0,430. Nah, kita lihat di sini ini data berdistribusi normal atau data tidak berdistribusi normal. Kita lihat data berdistribusi normal jika dihitung kecil dari tabel. Nah, bisa dilihat di sini dihitungnya lebih kecil dari tabel, maka dapat disimpulkan data
berdistribusi normal. Nah, berarti kita dapat yang kesimpulannya terima H0 tolak H1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah data ini benar-benar berdistribusi normal dengan menggunakan SPSS. Apakah hasilnya sama dengan Microsoft Excel atau tidak. Jadi kita masukkan dulu variabelnya. Tadi kan menggunakan dua data. Yang pertama kan triwulan 2019 dengan triwulan 2020. Nah, untuk panjangnya saya menggunakan 3. Oke, dan desimalnya 2. Maaf. Ini datanya kan 3. Yang desimalnya tetap 2 karena angkanya ada yang 2 angka di belakang koma. Juga 3. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir coba ini. Measure-nya kita menggunakan scale. Oke. Nah, hasil kita masukkan nilai X-nya ke tabel itu. Kita copy. Dan paste. Nah, kita untuk melakukan pengecekan ini, kalau di SPSS ini, di analyze, dan pragmatic test, ambil legacy dialog, kemudian sampel KS. Kita ambil kan, kita ngambil yang ini, kita pindahkan. Oke, kemudian kita oke kan. Nah, langsung didapatkan hasilnya. Nilai min-nya sama-sama 0,9, kemudian standar deviasinya sama-sama 0,69620, kemudian dihitungnya sama 163. Nah, mendapatkan itu berarti hasilnya sama. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk nilai X-nya, untuk nilai Y. Nah, kita langsung lakukan aja secara cepat menggunakan SPSS saja. Kita masukkan saja langsung nilai X-nya ke sini, nilai Y-nya ke sini. Oke, nilai Y-nya kita masukkan, Ctrl C. Yang sini masuk nilai Y-nya. Nah, langsung kita analyze. Implementation shared legacy dialog. Nah, ini kita pindahkan ke sini, dan yang ini kita pindahkan ke sini karena kan tadi kita mau nyari untuk nilai yang Y-nya. Oke. Nah, didapatkan hasilnya untuk min-nya 8220, standar deviasinya 63968, positifnya 150. Nah, 150 ini lebih kecil daripada tabelnya tadi kan. Tabelnya kan 43. Nah, ini 0,150. Jadi, dapat disimpulkan data yang Y ini juga berdistribusi normal. Nah, karena kedua-dua datanya berdistribusi normal, maka langsung saja kita melakukan uji signifikansi data. Karena kalau sudah berdistribusi normal, barulah kita bisa melakukan pengujian signifikansi data. Oke. Nah, untuk pengujian signifikansi data ini, yang pertama kita mencari selisih antara nilai Y dengan nilai X. Dengan Y dikurang dengan X. Enter. Kemudian kita cek ke bawah. Oke, sudah. Selanjutnya kita cari rata-rata selisihnya. Datanya. Enter. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X. X ini adalah nilai D dikurang dengan rata-rata selisih. D dikurang dengan rata-rata selisih. Nah, rata-rata selisih ini kita beri simbol $, agar tidak bergeser. Kita enter. Oh ya, mungkin ini agak kekecilan. Nah, saya besar sedikit. Oke, kita lihat ke bawah. Udah. Selanjutnya yang ini nilai, kita mencari nilai XD kuadrat sama dengan XD kuadrat. Kuadrat, enter. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, sudah. Selanjutnya kita mencari jumlah ini.
jumlahkan. Ini juga bentuk aja gini. Oke, dapat hasilnya. Selanjutnya kita mencari nilai T hitungnya untuk mencari apakah nilainya bakal diterima atau ditolak sih. Kalau misalnya untuk pengujian signifikansi datanya, data ini ada nggak sih perbedaan antara data skor sebelum sama sesudahnya atau enggak gitu. Jadi untuk rumus T hitung sama dengan nilai MD dibagi dengan akar. Kalau di Excel SQRT. Nah, kita masukkan nilai XG kuadrat, kemudian dibagi dengan nilai N-nya ada 10 dikali dengan 10 N dikurang 1, 10 dikurang 1 kurung. Nah, kita enter. Nah, dapatkan hasilnya min 0,2338. Nah, untuk nanti tabelnya kita lihat di sini. Nah, sama seperti tadi, kita kan mencari membebaskan satu data. Nah, kita ambil berarti yang 9, berarti kita ambil yang 2,26216. Jadi kita tulis di sini 2,26216. Nah, di sini disimpulkan kalau terima H0 bila min T hitung itu min T hitung atau T hitung itu kecil dari T tabel. Nah, dapat dilihat di sini kalau misalnya minusnya kita hilangkan, nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Jadi karena tidak memenuhi kriteria H1, H0, maka kita mengambil H1. Jadi kesimpulannya tolak H0 dan kesimpulannya kita tolak H0 dan terima H1, dan dapat disimpulkan kalau misalnya tolak H0 terima H1 maka terdapat perbedaan rata-rata antara skor ini yang 2019 dengan 2020 sebelumnya sesudahnya. Nah, di Excel ini sudah ada juga rumus cepatnya untuk mencarinya. Nah, caranya data, kita ambil data analisis, kemudian kita respect to sample for mean. Oke, kita pilih datanya. Data Y-nya udah, kemudian data X-nya udah. Kita klik ini, langsung kita ambil yang new worksheet Y biar nanti dia tuh langsung ke halaman baru. Kita klik OK. Nah, didapatkan hasilnya ini. Kita copy aja nilainya ke sini untuk lihat perbandingannya. Nah, kita lihat di sini derajat kebebasannya 9, tadi kita ambil yang ke 9. Terus nilai di tabelnya 2,2616 sama seperti yang ini. Kemudian nilai T hitungnya sama 2,338, tapi tidak minus, tapi sama aja sih hasilnya dengan yang di sini. Ini juga sama, jadi ini dengan ini sama kesimpulannya, tetap tolak H0 dan terima H1, dan terdapat perbedaan antara data skor sebelum dan sesudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada SPSS untuk uji signifikansi data ini. Nah, caranya yang pertama itu kita buka analyze, kemudian kita klik analyze compare means, kemudian kita klik pirate sample to test. Oke, kita masukkan ini ke variabel pertama.
Ini untuk variabel kedua. Langsung kita lihat ininya. Optionsnya kita menggunakan interval confidence-nya 95%, continue, dan oke. Nah, kita lihat di sini. Di tesnya sama, itu 2,383. Ini dari tesnya sama. Teasernya sudah jelas. Nilai tesnya sama, 2,338 dan nilai dari kebebasannya itu 9, karena tadi kita juga ambil 9 kan. Nah, dan ini nilai akhirnya itu 0,044 dan ini lebih kecil dari 0,05 yang itu untuk ketelitian tadi lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan data ini tolak H0 dan terima H1 kan, dan dapat disimpulkan kalau misalnya ini terdapat perbedaan data antara data yang sebelum, rata-rata antara data yang sebelum dan sesudah. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai Kolmogorov-Smirnov dan pengujian signifikansi data ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.